Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dosen Bapak Muhammad Ersha selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Madura. Saya Muhammad Iqbal Ali Murisin, perwakilan dari kelompok Kabupaten Sampang akan mempresentasikan tentang transportasi dan komunikasi di Kabupaten Sampang. Lanjut. Nah, pada materi transportasi dan komunikasi di Kabupaten Sampang ini nanti kita akan membahas tentang ketersediaan komunikasi di Kabupaten Sampang, kemudian komunikasi di Kabupaten Sampang, dan juga ketersediaan jalan di Kabupaten Sampang, dan juga jenis kendaraan transportasi di Kabupaten Sampang. Lanjut. Nah, banyaknya kendaraan bermotor wajib uji menurut jenis kendaraan di Kabupaten Sampang ini pada tahun 2016. Ini ada mobil penumpang umum, ada mikrobus, ada pick up, ada truk, dan juga ada kendaraan khusus. Nah, untuk kendaraan dan untuk mobil penumpang umum ini berjumlah 180. Kemudian untuk mikrobusnya ini ada yang bukan umum, ada yang dinas. Jadi yang mikrobus yang bukan umum ini ada 12, kemudian yang umum ada 94, dan yang dinas ada 7. Jadi jumlah keseluruhan ada 113. Kemudian untuk pick upnya ini sama juga. Jadi ini juga ada yang bukan umum, ada yang dinas. Jadi pick up yang bukan umum itu ada 14. Kemudian yang pick up yang umum ada 2.826. Kemudian pick up yang dinas itu ada 56. Kemudian yang truk ini yang bukan umum 437, yang umum 1.311, dan yang dinas ada 28. Begitu seluruh ke bawahnya, bisa dilihat di PPT-nya dan juga makalahnya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini banyaknya kendaraan bermotor pribadi, dinas, dan umum menurut jenis kendaraan di Kabupaten Sampang 2016 pada tahun 2016. Jadi ini data pada tahun 2016. Nah, di jenis kendaraan ini ada beberapa jenis, ada yang mobil sedan, ada yang jenis jeep dan sejenisnya, dan juga ada station dan sejenisnya, ada bus, ada truk, ada sepeda motor, alat berat. Kemudian dari sedan dulu ya. Dari jenis kendaraan sedan dan sejenisnya ini pada tahun 2015 ini untuk yang mobil sedan pribadi ada 204. Jadi mobil sedan yang pribadi itu ada 204 ini pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 itu mobil sedan pribadi ada 255. Jadi sedan yang pribadi itu lebih banyak pada tahun 2016. Kemudian yang dinas itu ada 4, sama 2015 sama 2016 itu sama-sama 4 mobil sedan yang dinas itu ada 4. Kemudian yang jeep dan sejenisnya ini, jadi untuk yang jeep ini yang baik yang pribadi maupun dinas mengalami kenaikan pada tahun 2016. Jadi 2015 ke 2016 ini meningkat jumlahnya. Kemudian yang station dan sejenisnya sama meningkat juga, kecuali yang station umum ini mengalami penurunan dari 2016 ke 2016. Yang awalnya 125 jadi 117. Jadi 125 ke 117, jadi menurun. Untuk yang bus ini mengalami yang awalnya yang bus pribadi ini ada 24 pada tahun 2015, dan pada 2016 ini ada 39. Kemudian yang dinas ada 7, yang 2016 nggak ada. Kemudian bus yang umum ada 73, yang bus umum pada tahun 2016 ada 76, jadi meningkat 3. Tuh. Ya, begitu seterusnya ya. Jadi bisa dilihat di PPT-nya. Kemudian untuk data ketersediaan jalan, mungkin teman-teman bisa melihat di makalahnya di situ.
Jadi untuk data ketersediaan jalan ini ada jalan kabupaten, kemudian ada jalan perkotaan, ada jalan poros desa, kemudian ada jembatan. Nah ini di antara jalan kabupaten, jalan perkotaan, dan jalan poros desa ini jalan yang baik itu dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Jadi pada tahun 2014, 2015, dan 2016 ini jalan yang baik itu semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Jadi ini baik yang dari jalan kabupaten, jalan perkotaan, dan jalan poros desa. Kemudian data kerusakan jalan itu dari tahun ke tahun itu selalu mengalami penurunan, begitu. Dan untuk jembatan yang jembatan yang di Kabupaten Sampang itu yang mengalami kebaikan ada berjumlah 109 ya kalau nggak salah di Makalannya. Jadi tetap stagnan sama dari 2014 sampai 2016 jumlahnya sama. Kemudian pengertian, kita lanjut ke pengertian komunikasi. Jadi pengertian komunikasi itu secara etimologi itu berarti sama, maksudnya sama makna. Jadi misalnya tuh komunikasi itu ya seperti merupakan proses penyebaran pesan dari komunikator. Komunikator ini si pemberi pesan kepada komunikan ini yang menerima pesan. Jadi itu komunikasi. Nah ini komponen-komponen yang ada dalam komunikasi. Jadi yang pertama komunikator atau sender. Komunikator ini adalah orang yang menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua itu ada pesan. Pesan ini adalah isi dari pesan tersebut, isi pesan yang disampaikan. Kemudian ada media. Nah, media ini adalah alat untuk menyampaikan pesan tersebut. Kemudian ada komunikan atau receiver. Komunikan atau receiver ini orang yang menerima pesan dari komunikator, si pemberi pesan. Kemudian efek atau influence ini adalah sesuatu yang dimunculkan oleh pesan setelah komunikator mengirim pesan kepada komunikan. Jadi maksudnya efek ini apa sih? Respon dari si komunikan ini setelah menerima pesan dari komunikator. Jadi maksudnya respon dari komunikan setelah menerima pesan dari komunikator. Nah ini fasilitas komunikasi. Jadi ada produksi pos menurut jenisnya di Kabupaten Sampang pada tahun 2015 sampai 2016. Ini ada jenis pos, ini ada surat pos, ada paket pos, ada wesel pos, kemudian ada pos pay. Nah ini untuk surat pos ini ada dua, ada dalam negeri, ada luar negeri. Nah itu bisa dilihat ya. Jadi pada tahun 2015 ini yang dalam negeri itu yang dikirim 458.763, kemudian 2016 itu 425.638, jadi mengalami penurunan. Kemudian yang diterima itu ada 425 ini pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 609,837. Jadi data ini bisa kalian lihat. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang janggal datanya bisa ditanyakan. Kemudian lanjut fasilitas komunikasi sarana pelayanan PT Pos Cabang Sampang 2012 sampai 2016. Nah ini sarana pelayanan PT Pos Cabang di Kabupaten Sampang pada tahun 2012 sampai 2016. Jenis sarana ini ada jumlah tenaga pengantar, ada jumlah jasa pengiriman. Nah untuk pertama ini jumlah tenaga pengantar. Jumlah tenaga pengantar ini pada tahun 2012 sama 2013 itu jumlahnya 11. Kemudian 2014 sama 2015 jumlahnya 12. Kemudian pada tahun 2016 turun balik lagi jadi 11. Kemudian jumlah jasa pengiriman ini tidak ada, baik dari 2012 sampai 2016 ini untuk jasa pengiriman ini tidak ada. Jadi nggak ada jumlah jasa pengiriman, nggak ada. Kemudian kantor pos tambahan atau pembantu bisa dilihat. Jadi pada tahun 2012 sampai 2013 itu sebesar 10. Kemudian setelah 2014 sampai 2016 itu
berjumlah 11, jadi meningkat ya. Kemudian loket extension ini hanya ada pada tahun 2015 sama 2016, berjumlah satu unit. Kemudian untuk yang bis surat ini hanya ada pada tahun 2012 sama 2014 yang berjumlah 5. Kemudian agen pos ini hanya ada pada tahun 2012 sama 2016. Agen pos ini pada tahun 2012 berjumlah 9, pada tahun 2016 berjumlah 1. Kemudian depo benda pos itu gak ada. Kemudian pos desa, yang terakhir pos desa ini hanya ada pada tahun 2013 sampai 2016. 2012 nya gak ada. Ya, terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok Desa Sampang. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.